warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Dik Ismail, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi pertama kita, yaitu tentang teks prosedur. Nah, di sini kita akan belajar tentang teks prosedur, dan nanti kalian juga harus mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Oke, tapi kita tidak bisa bertatap muka langsung karena sedang dalam masa pandemi. Jadi kita bisanya bertatap muka melalui video conference seperti ini, yaitu melalui aplikasi yang sudah disediakan. Oke. Oke. Kita mulai saja presentasinya. Silahkan disimak dan nanti kalaupun ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya. Oke, Bahasa Indonesia Teks Prosedur kelas 11. Oke, di sini ada kompetensi dasar yang harus kita penuhi dalam belajar, yaitu yang pertama yaitu menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, nanti disesuaikan dengan bidang pekerjaan kalian. Dan nanti kalau misalkan kalian tidak terlalu supaya kalian tidak terlalu pusing dalam dalam menentukan apa yang harusnya dikerjakan. Oke, yang kedua yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Jadi nanti kita akan mengorganisasikan dan menganalisis pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapannya supaya lebih bagus. Nanti saya akan jelaskan juga tentang tahapan-tahapan pernyataan umum dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya yaitu menganalisis dan struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nanti disesuaikan dengan pekerjaan kalian sebagai bidang yang dipelajari gitu ya. Selanjutnya yaitu mengembangkan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaannya. Oke, nanti ini 320 dan 340 nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, tujuan pembelajaran pertemuan hari ini yaitu kalian harus mampu menganalisis dan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Selanjutnya, kalian harus mampu menganalisis struktur dan isi teks prosedur, serta mampu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dengan tepat. Nanti kita belajar kaidahnya di pertemuan selanjutnya. Oke, di sini saya mempunyai pertanyaan kepada kalian, yaitu tentang apa itu teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Silahkan dijawab masing-masing. Nanti kita cocokkan benar atau tidak. Banyak sekali sebetulnya tentang pengertian-pengertian dari teks prosedur. Akan tetapi dari semua itu harus kita simpulkan, dan itu tidak ada yang salah sebetulnya. Hanya perbedaan kata dan perbedaan penulisan saja. Teks prosedur itu sudah saya rangkum dari berbagai pengertian yang saya temukan, yaitu yang pertama emang punya cuma satu-satunya sih. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara beruntut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, ini pengertian menurut versi saya. Kalian mau membuat pengertian secara kalian, monggo. Jadi persilahkan. Itu mah tergantung kepada kalian sendiri. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari teks prosedur. Jadi semua teks itu memiliki ciri-ciri dan kalian juga harus mengetahui ciri-ciri yang teks prosedur itu seperti apa. Nah, makanya di setiap teks itu pasti ada ciri-cirinya. Dari teks prosedur, ciri-ciri yang pertama yaitu
Nah, judul ditulis dengan jelas. Apa yang dimaksud dengan judul ditulis dengan jelas? Yaitu judul itu harus ditulis dengan jelas dan tidak memiliki makna yang ganda. Oke, selanjutnya langkah kerja yang runtut. Nah, disebut dengan langkah kerja yang runtut itu tidak bahasa kerennya mencrok-mencrok kemana-mana. Jadi kalau tahapannya dari A sampai Z itu harus seperti ini, harus mengikuti seperti itu. Jadi tidak harus sistematis lah bahasa kerennya gitu ya. Harus sistematis sesuai dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita tujukan, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tiap langkah saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Apa sih yang dimaksud tiap langkah saling berhubungan? Jadi tidak ada yang tidak nyambung gitu antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya tidak nyambung. Dan selanjutnya yaitu bersifat informatif. Apa yang sih yang disebut dengan bersifat informatif? Berarti seseorang yang membaca ataupun yang menulis itu memberikan informasi kepada si pembaca. Kalau si penyimak memberikan kalau bentuknya suara ya memberikan untuk si penyimak. Kalau bentuknya video diuntukkan untuk si penyimak dan si pendengar dan yang orang yang melihat. Oke, selanjutnya yaitu teks bersifat akurat dan logis. Teks bersifat akurat dan logis dalam arti di sini dari awal sampai akhir dari judul yang ingin dibuat dan hasilnya juga hasil akhir dari teks ataupun dari judul yang dibuat itu sama. Jadi kalau judulnya itu akan membuat bolu kukus, di akhirnya juga harus bolu kukus juga. Gak mungkin, dan jangan sampai dari bolu kukus menjadi bolu tidak kukus gitu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang informasi bersifat universal. Informasi bersifat universal dalam arti ini bersifat untuk seluruh orang atau semuanya yang bisa menikmati. Selanjutnya, isi informasi bersifat objektif. Nah, ini objektif, ada subjektif, ada objektif. Kalian bisa membedakan sendirilah mana yang objektif, mana yang subjektif. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis dari teks prosedur. Yang pertama adalah jenis yang sederhana ataupun simple tapi pasti, gitu ya. Oke, di sini adalah dibangun dari 2 atau 3 langkah seperti prosedur mengoperasikan setrika. Nah, untuk mengoperasikan setrika kan gampang sekali. Jadi tinggal hubungkan antar listrik dengan dengan sumber listrik, terus nyalakan temperatur sesuai dengan bahan, terus nanti kalian semprotkan pelicin pakaian, terus disetrikalah tuh pakaian. Nah, kayak gitu. Itu simpel tapi pasti ya. Selanjutnya yaitu kompleks, agak sedikit ribet. Nah, seperti tilang polisi di sini saya contohnya itu tilang polisi. Kalau tidak percaya betapa kompleksnya tilang polisi ya silahkan tanyakan kepada polisinya langsung. Berani? Ya, enggak. Paling kalian yang ditilang gitu. Berani-beraninya polisi. Oke, tilang polisi kan dari awal sampai akhir, dari mulai dia membuat surat perizinan untuk tilang, dari sampai akhirnya si orang yang tertilang itu tersidang dan dikembalikan apa yang ditilangkan. Gitu. Oke, selanjutnya itu bersifat protokol. Nah, untuk bersifat protokol sepertinya kalian itu sudah mengetahui karena sekarang kita lagi digembur-gemburkan protokol kesehatan oleh pemerintah. Karena kita harus menjaga juga sih, menjaga pandemi ini supaya tidak berinang di orang lain, dari berinang di satu orang berinang kepada orang lain lagi, supaya tidak ada inang baru, supaya tidak ada orang yang terjangkit lagi gitu. Entah itu entah itu baik atau tidak, ya jelas kita harus menjaga protokolnya, harus ditetapkan. Seperti halnya sekarang gitu kan, kita protokol pembelajaran jarak jauh seperti ini. Oh iya, seperti itu. Menggunakan aplikasi dan segala macam. Dan ada yang harus dikorbankan seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita harus mengidentifikasi bagian-bagian dalam teks prosedur. Yang pertama adalah pernyataan umum. Ini kita masuk ke daerah strukturnya, yaitu memberikan gambaran umum ataupun alur kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, gambaran umum itu terkait judul, terus penjelasan tentang sedikit gambaran tentang judul yang di atas gitu ya.
Selanjutnya yaitu uraian langkah-langkah. Nah, di uraian langkah-langkah seperti ini itu ada yang berisikan tentang rangkaian yang ditempuh sesuai dengan tujuan yang dibuat oleh teks prosedur. Nah, masih ada tuh. Di mana ada tujuan, pasti di situ ada jalan. Di mana ada jalan, di situ pasti ada hal yang ingin dibuatkan. Oke. Jadi uraiannya atau langkah-langkahnya itu beruntut ya, seperti tadi, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, yang terakhir adalah penutup, berisi informasi penegasan teks prosedur dalam kegiatan tersebut. Bisa aja ditegaskan dan bisa juga ditutup langsung oleh si pembuat teksnya atau si orang yang memberikan prosedurnya. Seperti itu. Nah, di sini ada strukturnya. Tadi kan sudah saya identifikasi, sudah saya jelaskan tentang identifikasi. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan itu terkait dengan judul dan lain segala macamnya. Sebelum langkah-langkah. Langkah-langkah lah udah tahu lah tata cara langkah-langkah itu seperti apa. Terus penegasan ulang itu seperti apa. Yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur. Nih, ada judulnya itu 2 tips penting dalam travel fotografi. Nah, berarti ada 2 cara di situ. Dan mungkin ada 3 cara atau 4 cara. Karena di sana sudah ditulis dengan jelas, yaitu ada 2 tips penting dalam travel fotografi. Nah, di sini itu ada bagian-bagiannya juga yang harus kalian analisis. Yang pertama itu di sini ada pertama tuh. Dimulai dari pertama, perspektif. Perspektif adalah, terus yang kedua yaitu tips kedua yaitu tentang cerita. Nah, itu tinggal kalian analisis saja. Gitu ya. Harus diingat juga ini tentang 2 tips travel dalam 2 tips penting dalam travel fotografi. Jadi fotografi gitu ya. Nah, ini adalah contoh hasil dari analisis. Nah, itu di siapapun sampai situ. Sampai karya saat workshop tentang travel fotografi di Jakarta Selasa 23 bulan Agustus 2016. Terus langkah-langkah dimulai dari menurut Febrian ada 2. Nah, ini sudah masuk ke langkah-langkah. Dan penutup Febrian mencontohkan saat berada di desa bla 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 sampai memulai ikan di tangannya. Ini adalah contohnya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya karena ini agak sedikit kompleks. Jadi kita akan dan ini akan banyak contoh. Jadi nanti kita akan saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ada banyak sekali kata-katanya. Ada kata-katanya imperatif, ada kata persuasif, ada teknis, ada konjungsi, dan ada deskripsi alat. Oke, selamat belajar dan tetap semangat untuk kalian semua yang belajar melalui jaringan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya bersama saya Pak Dik Dik Ismail dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih.